Kan dari cook ya, jadi COO. Kesempatan pertama itu datang waktu lu ditawarin chef partner. Benar. Jadi kayak mau nggak lu cicil saham di sini? Padahal Maple tuh udah lewat prime-nya itu. Tapi gue merasa kayak waktu itu gue ada keterikatan lah ya sama brandnya lah ya. Who are you? Kalau Velvet Social Club, jadi lu nggak mau ke arah cocktail bar dari pertama. Tapi at the same time, gue bilang sama bartender gue pengen koktailnya bagus. Kita punya 2 senjata gitu loh. Gue mau fokusnya tetap di botol, cuman gue pengen koktailnya juga lucu. Lu bikin yang bagus, gue beliin lu alat. Jadi ada Rota Faven. Ada. Anjay. Gila deh Chef KD tiba-tiba. Atasan yang malah salty kalau staffnya cabut. Oh my god. Sorry, lo kurang bro. KURENG, kurang. You know who you are. Jangan pernah nutupin rezeki orang. Cheers dulu. Cheers dulu dong. Cheers dulu. Lu bakal kasih anak lu jadi chef nggak tapi? Amin dia mau Oh jadi justru chef. amin mau jadi chef. Kalau dia mau berkarir di F&B, gue bisa bantu dia banyak banget. Pasti. Coy. Paling begitu masuk kitchen kayak lu jangan malu-maluin bapak lu. Atau nggak bisa diapa-apain sama head chefnya gitu. Karena mungkin head chefnya dia cook kita dulu. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin yang baru aja launching aplikasinya Tofin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalanin bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tofin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tofin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tofin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita kedatangan kembali Chef KD Chandra. Dia adalah chef dan juga owner dari tempat yang baru aja buka nih, The Maple Brasserie dan juga Velvet Social Club yang ada di Gunawarman. Dia punya perjalanan karir yang cukup unik kalau menurut gua, karena dia itu long time ago, zaman dulu dia tuh masuk ke satu perusahaan jadi tukang masak, jabatannya itu cook, tapi dia stay terus berkembang, naik jabatan sampai sekarang jadi partner dan juga kreatif and operational officer-nya. Luar biasa. Nah, podcast ini dia mau share pengalaman dia, jadi bagus banget buat kalian yang lagi kerja nih di restoran atau di F&B yang berharap bisa buka tempat sendiri. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Ray Jensen Radio di Instagram dan juga di TikTok. Please welcome Chef KD Chandra. Enjoy the show. Sebelum mulai podcast kita sama Chef KD Chandra, gue mau infoin ke kalian kalau kita juga lagi kolaborasi sama SPM Market. Mereka adalah supplier sembako serba ada, mulai dari beras, berbagai macam bumbu rempah, sampai minyak goreng. Cocok banget untuk dijadikan partner bisnis F&B kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, bisa kalian langsung kontak ke Instagram mereka di @spm.market atau ke website mereka di www.spmmarket.com atau nomor WhatsApp-nya di sini dan bisa cek di deskripsi. Oke, hai Chef. Udah mulai nih? Udah dong. Oh, cheers. Thank you Ray. Thank you for having me. Enggak dong, ini kan lu yang kasih gua. Ini udah rolling nih? Udah. Oh gitu. Jadi pelajaran pertama mau podcast gampang, kasih botol. Botolnya minimal 14 ya. Iya, 12 gatel di luar Instagram aja lah. Dulu kan ada kayak, hai guys gitu-gitu, sekarang udah gak ada. Terpisah sekarang. Oh, udah terpisah. Jadi, hey guys, sekarang kita mau zaman dulu kan Ray Jensen Radio tuh paling sama chefnya kan. Sekarang kita podcast sama COO-nya sebuah restoran Chef KD Chandra. Nah, gitu kan. Ini udah mulai belum sih? Udah. Gue pikir belum mulai. Chef KD Chandra adalah COO-nya Maple Boga, nama grupnya. Outletnya ada Maple and Oak yang ada di Menteng, dan yang bentar lagi buka Maple Brasserie dan Velvet Social Club. Congratulations. Thank you Ray. Oh lagi. Sip. Gua mau buka dari, kalau lu lihat ke belakang dari kita
kan waktu podcast tuh episode berapa ya? Episode awal banget. Awal-awal ya. Episode 10 pertama itu ya, gitu 10 pertama. Itu kan kita podcastnya kan perjalanan mulai dari cook sampai jadi pemegang saham right? Nah kan sekarang tanggung jawab lu udah lebih luas lagi nih. Jadi COO, singkatan dari Jadi Child sebenarnya of Owner. Ya, gitu. ini sebenarnya jabatan gue adalah Chief Creative and Operational Officer. Oh, Chief Creative and Operational Officer. Oh, berarti benar-benar semuanya dong. Gue hampir semua. Oke, tanggung jawabnya apa aja tuh? Semua. Apa aja operasional tuh kan Jadi kebagi dua. dalam artian gue overseeing semua divisi yang ada di company, dari marketing, operasional, kitchen, produk. Oke. Gue nggak service juga. Produk tuh ada dua, makanan, minuman. Benar. Produk tuh ya makanan, minuman, dan service. Kalau kreatif di bidang apanya? Oke, that's a good question. Sebenarnya kalau kreatif adalah di bidang, let's say misalkan kayak kita lagi bikin TMB kan sekarang kan, sama VSC kan. Apa itu? Apa The Maple Brasserie and Velvet Social Club. Oke, TMB. Kita lagi bikin TMB kan. Bukan VCS ya, VSC. VSC, oke. Jadi since semua visi itu dari gua, jadi kayak gua envision tempat ini bakal jadi kayak apa, secara branding, secara produk, sampai hal paling detail. Dalam artian kreatif itu juga gua yang turun tangan, nggak turun tangan secara langsung, tapi gua yang nge-guide tim kreatif gua untuk. Tim kreatif tuh berarti lu ada Gua in-house. Gua ada graphic designer dua, fotografer, videographer. Fotografi jadi satu. Oke. Ya, dan dia nge-guide, lu nge-guide mereka buat kayak misalnya flyer, uploadan menu kah, uploadan event. Bener. Oke. Tapi gue lebih nge-guide secara gambaran besar aja sih. Karena kan mereka juga punya namanya graphic design kan pekerja seni, punya taste sendiri lah ya. Tapi gue siapin satu kayak semacam structure atau rangka yang gue pengennya kayak gini ya. Kayak lu mau within this structure lu mau belok-belok mau gimana gue gak ada masalah, tapi selama lu masih ngikutin guide dari gue it's okay gitu. Kalau untuk foto dan video gue specifically kayak gue pengen style fotonya kayak gini, gue pengen style videonya kayak gini. Itu dari mana ya lu belajarnya sampai dikasih tanggung jawab itu? Kan lu kan tukang masak. Benar, gue punya banyak interest sih, selain masak gue punya banyak interest lah kayak meskipun gue tadinya tukang masak, yang gue tontonin di YouTube tuh bukan cuma masak doang gitu loh. Kayak gue itu bukan kayak let's say gini soal video ya, soal reels gitu. Let's say sesimpel soal reels. Gue nggak pernah yang belajar ikut kelas bikin reels gitu, kelas videografi. Gue tuh nggak bisa kayak megang kamera tuh gue nggak bisa. Tapi gue punya anak yang bisa dan dia harus ngikutin taste gue gitu loh. Gimana cara gue nyampein apa yang gue mau, kayak gitu. Nah maksud gue apakah itu purely lu dapet skill itu dari banyakin nonton reels dan reels restoran teman-teman lu gitu. Teman-teman gue bahkan kayak reels restoran tuh nggak mesti gue nonton reels restoran. Let's say gue bisa aja nonton video dokumenter, gue suka nih style videonya kayak gini. Kayaknya bagus nih buat gitu. restoran gue. Ya semuanya ada di sini sih, kayak perkara gue nyampein ini ke anak-anak gue aja gitu loh. Terus itu udah berapa lama tanggung jawab ini lu ambil? Dari Maple Renov ya, dari Maple Renov itu berarti tahun 2022 akhir. Itu gue udah berhenti masak, gue udah berhenti di kitchen. Dari kerjaan Australia juga kan gue nggak punya tim kreatif selengkap di Maple kan. Jadi gue semua tuh kayak video segala macam tuh gue juga gitu loh. Oh iya, Chef KD juga punya pabrik roti Nusra. Lu pada tahu lah harusnya. Yang ada di Gading Serpong, atletnya Dharma Wangsa, macam-macam. Siapa yang nggak tahu Nusra lagi? Nah, gila kan. Kan dari cook ya, perjalanan lu tuh nggak bisa dibilang cepat juga, tapi naiknya tuh pasti gitu kan, dan pasti bisa menjadi inspirasi gitu kan. Apa sih yang lu lakukan supaya yang muda-muda nih yang masih di posisi cook baru mulai di dapur bisa punya traction step by step kayak lu dari cook ke head chef? Pernah gak sih? Pernah kan ke head chef? Pernah dong? Pernah dong, Ya pernah. kan? Head chef pernah. Cook, ya naik. Cook, demi chef, CDP, head chef. Oke, demi chef, CDP, head chef. Habis itu gue jadi chef culinary partner, director. Ya, culinary director. Nah, sekarang gue megang lebih atas lagi. Gokil. Apa sih yang lu lakukan? Kalau ditanya apa sih yang gue lakukan, gue juga bingung ya. Kan teman-teman lu banyak tuh. Waktu cook kan teman-teman lu banyak kan. Nggak semuanya jadi CEO, right? Tapi kan bukan berarti jadi CEO itu jadi karir yang lebih baik kan gitu. Oh enggak. Gue loh, kayak gitu. Iya, semua orang punya jalannya masing-masing. Tapi apa yang lu lakukan di company yang sama loh? Maksudnya? Itu kan di company yang sama. Lu waktu masuk Maple kan lu posisi apa?
Gue cook. Oh iya cook, right? Gue, Jody, Icang, Ruben. Iya. Apa yang lu lakukan? Yang gue lakukan adalah, jujur kalau misalkan lu tanya apa yang gue lakukan, gue jujur agak bingung sih jawabnya gimana ya. Tapi gue pernah dapat suatu advice dari bokap. Apapun lo lakukan, tekunin aja. Gak usah mikir terlalu banyak, tekunin aja, lu jalanin. Kalau misalkan lu lihat ada satu kesempatan untuk lu step up, Iya. lu ambil. Perkara lu siap atau enggak lu ambil. Karena kesempatan datang 2 kali. Iya, belum tentu datang 2 kali. Terus kesempatan pertama itu datang waktu lu ditawarin saya partner dong. Benar. Jadi kayak gue ditawarin, mau nggak lu dipotong gaji lu cicil saham di sini. Ya why not gitu loh. Kalau orang-orang kan ngapain lah. Waktu itu padahal Meplenok tuh umurnya Iya, udah lewat prime-nya itu. Iya, di brand yang bukan masa jayanya lagi udah lewat prime-nya. Tapi gue merasa kayak waktu itu gue ada keterikatan lah ya sama brandnya lah ya. Waktu itu gue ada keterikatan sama brandnya, terus gue mikir, oh ya udah why not gitu loh. Terus angkanya yang di offer ke gue juga not bad. Jadi ya udahlah. Terus juga menurut gue harus ngeluarin duit gede langsung kan. Ya udah potong dari gaji sebulan dipotong 3 juta sampai 2 tahun. Gila. Kayak gitu. Tapi again, ya kenapa gue bisa dipotong 3 juta? Karena kan ya puji Tuhan gue datang dari keluarga yang privilege. Kita punya privilege lah gitu. Jadi gak ada masalah gitu. Gue gak harus ngidupin siapapun waktu itu. Kecuali diri gue sendiri. Kok ini beda sih? Who are you? Takut di cancel netizen. Oh, sekarang harus gitu ya. Dari kemarin partner gue dibilang, jangan ngomong macem-macem. Tapi emang dari awal, did you ever envision lu punya kayak lu jadi managing partner Nggak, gitu gak sih? sama sekali enggak. Atau lu tipe orang yang kayak Gua dari awal di dapur sampai tua iya, gitu? gue kebayangnya awalnya gue kayak gitu. Sama lagi gue Awalnya juga. gua kayak gitu, tapi kita enggak kan. Kita enggak. Awalnya Dan gak gua- mau lagi. Iya, awalnya gue kebayang kayaknya gue bakal jadi chef sampai tua gitu loh. Gue gak bilang chef sampai tua tuh jelek, enggak. Emang karirnya mungkin dia sukanya kayak gitu. Gitu. Enggak lah, buset. Banyak chef-chef yang udah senior yang keren menurut gue. Gaji-gajinya gitu kan, wah tidak akan gue nyampe ke sana per bulan gitu. Nah terus, Jadi gue gak pernah envision kalau gue sekarang took on more of a managerial role sih. Gue nge-leading the amazing team, a very very amazing team yang saling bisa kerja satu sama lain. tim lu bagus sih, Puji Tuhan, bagus tim lu. puji Tuhan bagus. Puji Tuhan sinerginya bagus, sama sekarang juga ya namanya debat pasti ada lah, namanya gesekan pasti ada kan. Cuman ya itulah kerjasama gitu loh, kan orang nggak mungkin cocok. Semua hal tuh nggak mungkin cocok gitu loh, pasti ada aja yang nggak cocok. Cuman ya perkara gimana ketemu di tengahnya aja sih. Contohnya apa dari partner dulu? Gua ngasih contoh sekarang deh. Contohnya kayak sekarang ada Adlar, Nando sama Peter gitu. Iya itu basically main topik pembicaraan kita sih. Ini Bener. bagaimana caranya 3 chef dalam satu Jadi outlet ya? ya itu juga jadi pertanyaan partner gua gitu kayak gila lu punya 3 chef plus lu loh, dia bilang. Don't forget you're a chef tuh, dia bilang. Sedikit banyak pasti ada ego lu yang ikut gitu loh kalau urusan makanan. Ya gue coba berusaha untuk step back mungkin lah. Cuman untuk mereka bertiga, satu-satunya yang bisa gue lakukan kemana adalah ya udah kita bikin MOU. Lu, gua, Peter, Nando. Maksudnya lu tuh Adlar, Nando, Peter, gua sama partner-partner yang lain. Jadi batasan kerja lu sampai mana, batasan kerja gue sampai mana. Hierarkinya tuh gimana gitu loh. Jadi selama kita semua respect ini, harusnya gak ada masalah. Ya so far sih oke-oke aja sih. Oke. So far sih oke. Nah nextnya pertanyaan gue yang menarik adalah role si culinary director ini, which is kemarin si Peter. Kan, kesini kan. Terus menarik di mana dia tidak di operation tapi fokus ke R&D. Benar, dan creating menu. Dan looking trend mungkin lagi apa gitu segala macam. Dia lebih ngelihat dari sisi di balik dapur sih. Nah menurut lu kenapa role itu penting? Karena menurut gue gini, kayak contoh orang kayak gua, kayak Adlar, kayak lu, kayak Nando, betul. kayak teman-teman kita. Iya. Kita tuh kan yang dari kecil sampai gede di industri kan. Betul. Kita tuh ngelihat tuh dari sisi balik on the pass gitu loh. Dalam artian ya mau ada menu langsung sistem operasional, inventory langsung nyambung gitu di otak gitu. Benar. Kan. Peter itu no disrespect ya, enggak, jangan salah tangkap. Peter itu orang yang enggak dia karirnya tuh enggak, dia kan switch karir. Dia financial analyst, a very very good financial analyst. Dia switch karir ke F&B jadi chef. Itu kan beda, Rey. Beda banget kan. Jadi yang menurut gue amazing dari Peter adalah, dan yang selama ini gue butuhin dari Peter itu, let's say kita creating satu menu. Dia tuh bisa bikin menu yang menurut gue out of the box. Dalam artian out of the box tuh kepikiran aja gitu. Lebih kayak gini. Karena I wouldn't do this thing gitu. Karena satu,
alasan operasional. Mostly itu sih. Iya, kepentok Alasan anak gue bisa bikin gak ya? Dia tuh nggak mikirin itu. Dia mikirin cuman lu paham kan maksud gue kan kayak gitu loh. Jadi menurut gue balance aja sih. Iya. Kayak dari sisi Adler sama Nando sama Peter tuh ketemunya balance gitu. Iya. Ya bahkan kayak yang gua tahu dari zaman let's say 5 to 6 years ago, kesempatan gua ada nongkrong ketemu sama kayak ownernya Union, ownernya Ismaya, role itu tuh udah ada. Contohnya kan dulu si Iggy ya. Iya, si Iggy pernah, terus ganti Jevon sekarang Jevon, terus ada kalau di Union tuh si Brian rada kesana, tapi dia lebih ke marketing. Tapi kalau ada satu lagi, gue lupa namanya siapa. Ada satu gue pernah ketemu, bahkan dia tidak punya pengalaman kitchen samsek. Dia suka makan dan dia main sosmed, dia suka ngiter-ngiter restoran, jadi dia tahu food trend yang laku apa gitu segala macam. Dan waktu itu dia nanya ke gue, Ray, all the chef hate me gimana? Gue bilang, udah pasti. Ini siapa yang ngomong? Itu yang Union punya all the chef hate me, Ray. Gue bilang, wah, udah pasti. Ya, udah pasti. Udah pasti gitu. Tapi gimana cara lu balance-nya aja. Tapi biasanya chef itu bakal respect sama orang yang paling enggak udah pernah kerja di industri. Starting from the bottom, iya, now we here. Iya, gitu. Itu susahnya. Tapi role itu udah ada. Iya, dan benar. Gue jelasin gue nanya kan waktu itu ke owner-ownernya dan sama out of the box thinking, nggak kepentok sama operasional tembok. Wah ini bisa gak dioperasional. Namanya orang kita udah berpuluhan tahun lah ya, 10 tahun di kitchen tuh pasti udah. Iya. Ada boundaries buat bikin menu gitu. Betul. Dan yang paling penting dia bilang itu umur, coy. Kapan sih kita restoran hopping? Iya. Kalau nggak nongkrong di tempat teman, di tempat kenalan, atau nggak ada yang baru yang harus dicoba banget. Iya, kapan sih kita ke satu daerah A cuma buat ke restorannya terus udah gitu kayak. Biasanya kalau kayak gitu kan kalau kita mau R&D kan. Iya, R&D, harus ada effortnya. Kalau on a weekly, monthly basis kayak jarang sih sekarang. Zaman dulu kita masih muda kan masih punya energi dan belum ada tanggung jawab yang gimana untuk lu ngiter-ngiter kan. Ada yang baru apa coba, ada yang baru apa coba. Nah itu sih. Itu culinary director role. Which is very interesting. Jadi kalau, kenapa? Ya benar. Jadi kalau ngomongin stepnya, menu baru, lu akan kasih arahan dulu. Guys, kita perlu menu baru buat setiap misalnya 6 bulan ya misalnya. Itu Adler. Oke, itu adalah corporate. Oke, ini step by step kalau misalkan kita mau bikin menu baru nih. Menu baru itu akan datang dari either the executive chef, si Nando, atau dari R&D director, si Peter gitu. Tugasnya Adler juga gue bilang, lu mesti step back kalau kayak gini. Karena sekarang lu kerjaan lu adalah lu paperwork, lu handling kayak let's say sekarang lagi bikin tempat kan. Ya lu yang ngurus sama vendor-vendor ini gitu. Ya pusing lu gitu gue bilang. Ya tugas lu adalah lu ngelihat COGS, lu handle COGS, jagain COGS, yang penting oke, ya udah gitu. Masalahnya cuma it's all about finding the balance aja sih. Setiap orang punya kepentingan masing-masing, cuman yang penting ketemu di tengah lah kalau menurut gue. Gitu. Ya the food dari uploadan sosmed lu sih looks good, tastes good. Looks good. Perlu refine sedikit lagi, ini cuman enak banget anjing gitu kan. Kalau enak masih enak, dulu enak. I mean, those three mother can cook lah. Iyalah, udah pasti. They can cook lah, they can really cook lah sebenarnya lah. Keren mereka. Oke, sampai adek gue sponsor time dulu. Siap. Kita lanjut lagi. Oke guys, buat kalian yang belum tahu ya, kemana aja, tapi Regency Radio Podcast itu lagi kolaborasi sama Toffin yang baru aja launching aplikasi Toffin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Download Toffin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Dan gue juga mau kasih tahu Regency Radio itu ada special promo code buat yang mau belanja barang di Toffin. Contohnya mesin kopi yang ada di belakang kita di Regency Radio Podcast Studio. Mesin kopi yang super canggih, Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Bisa nawar di Toffin App, udah gitu masukin kode RJR Toffin. RJR TOFFIN bisa dapat special discount lagi. Download Toffin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke, Sep. Masuk ke makanan tadi. Yes, Sep. Karena lu bilang those guys can really cook. Kenapa lu milih all day dining? Arahannya.
Di mana zaman sekarang restoran tuh Fokus kan. fokus. French, Italian. Bahkan lebih fokus lagi. Kayak lebih apa bilangnya hyper fokus ya, lebih Hyperfokus. etnik gitu. Misalkan kayak Thai, Northern Thai, Yes. Southern Thai kayak Yes. gitu ya. Teman kita si Ryan Teja mau buka Catalunian, Catalunian. bukan Catalunian Spanyol, ya? Catalunian, modern Ya, Catalunian, modern Catalonian ya. yang Thai, yang Grill Thai. grill Thai, yang grill lebih Thai. fokus ke grill. Mm-mm. Kenapa lu malah itu nggak ngikutin tren itu, tapi malah buka all day dining lagi, yang menurut gua udah banyak ditinggal sekarang. Nah, ya, itu sebenarnya pernah dibahas juga. Jadi menurut gua, kalau gua ngeliatnya simpelnya dari sisi bisnis, kenapa gua buka all day dining, kan gua buka di Gunawarman. Otomatis gua lihat dong di sebelah di situ tuh ada apa aja gitu. I mean, as a businessman lu pasti ngeliat dong di satu lokasi, oke, titiknya di X nih, within radius berapa ada apa aja. Iya. Kayak lihat di situ kan ada LQ, ada Nicielo, ada Spanish. Yalos, ada apa lagi ya? Banyak lah yang lain lah. Iya. Ada Thai juga ada. Di depan lu itu restorannya Ryan Teja nanti. Iya nggak bener-bener, gue kaget anjir kemarin kayak gue nanya sama orang master, tempatnya Rian mana sih? Itu Pak yang seng, oh deket banget aja. Deket banget ternyata. Iya. Ya yang gue pelajarin adalah dari within that area, karena gini, let's say gini, kemarin gue baru jelasin ke orang kayak gini, correct me if I'm wrong ya Ray. Let's say gue buka Italian atau French deh, kita contoh paling gampang French. Kalau menurut gue, French cuisine itu, lu udah identik di kepala lu, it's only suitable for dinner. Iya. Nobody is eating French food di Jakarta buat lunch, Iya, jarang lah. hell breakfast gitu loh. Heeh. Kayak orang kalau di breakfast di Jakarta kan either nyari brunch atau nasi uduk kan. Iya. Gitu. Kalau Italian dinner masih oke, lunch Iya. bisa. Iya. Jadi kenapa gue bikin all day dining? Karena supaya game time gue lama. Game time gue lama, gue bisa buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Gue nyari duit waktu lebih lama. Tapi on the other side, Lu OPEX lu besar. OPEX gue besar. Dan kompetitor gue semua orang. Kompetitor gue semua orang. Jadi kemarin itu gue sama tim marketing dalam waktu setahun kemarin tuh kita bikin list. Oke. Karena gini, logikanya gini. Misalkan gue mau ngomong siapa ya? Di situ ada coffee shop apa? Monolog. Oke. Monolog. Ya. Monolog is a coffee shop. Tapi makanannya lengkap juga. Makanan lumayan. lengkap. Heeh. Makanan lengkap. Jadi gue bilang sama marketing gini. Kalau misal, oke, kita harus set game kita tuh sama siapa? Oke, misalkan kita udah di set sama Monolog, kita compete sama mereka di breakfast and brunch. So no matter what they do on dinner, kita nggak usah peduliin. Begitu juga, let's say kita ngomong Pierre. Kita Dinner. compete sama Pierre pas dinner. No matter what they do for breakfast, kita nggak usah pay attention. Karena kalau lu pay attention to everyone's game, lu kalang kabut sendiri ntar gitu loh. Oh Jadi, iya, itu lu pasti setuju kalang sekali. kabut. Itu menurut gua all day dining tuh on the bad side, itu selain OPEX gede, ya itu your competition is everyone gitu loh. Iya. Kayak let's say sama Broad, compete-nya pas breakfast brunch. Iya. Ya udah kalau misalkan Broad kan juga ada PM kan tapi kan. Cuman ya udah kita di set aja, kita compete sama Broad itu di breakfast aja. Jadi kalau mereka PM bikin apa ya udah kita bukan competitionnya di situ loh gitu loh. Bukannya gua ngerendahin enggak, tapi gue pick my game aja sih ke siapa. Iya, itu sih. Gitu sih. Iya, dan OPEX-nya yang gua Iya, bahkan kan grup-grup besar sekarang justru mainnya benar. lebih ke ethnic food lah ya. Ethnic, hyper fokus lah Iya, kayak lo bilang gitu. hyper-focus, betul. Gue juga ada rencana sih pengen, cuman not anytime soon, mungkin tahun depan kalau ada rezeki gitu. Oke. Kalau secara skill gue sih nggak bisa sih. Another Ya, brand. Another brand gitu. Tapi mungkin bukan gue, bukan Adlar atau mungkin Nando atau Peter. Susah gak sih Chef KD nyari head chef di masa-masa Susah, lu ini Susah. pada lomba-lomba susah buka? banget. Gue bakal kasih tau gimana cara gue ketemu Nando. Oke. Very funny sebenarnya. Jadi waktu itu gue lagi nyari head chef emang kan. Head chef tuh susah banget gitu loh, yang dicari. Dan gue cuma punya Adlar waktu itu. Cheers dulu lah. Oh, cheers. Mau es batu nggak? Boleh. Rumah saya jadi. Yang mau ngundang Chef KD ada ridersnya es batu Dan whisky. dan whisky. Kalau enggak lu dibalasnya enggak. Harus kirimin foto dulu udah siap Chef gitu. Jadi waktu itu gue ketemu Nando itu lucu sebenarnya. Gue lagi pusing nyari head chef karena gue coba punya Adlar dan Adlar nggak mungkin ngerjain 2 tempat sekaligus. Iya, nggak mungkin lah. Pasti pecah badannya Iya, gitu loh. mungkin. Pasti mabuk dia. Gue lagi scrolling Instagram aja, terus kayak gue ketemu satu restoran di Kelapa Gading.
Ya menurut gue restorannya dibilang gede enggak, kecil juga enggak. Tapi ya kayak biasa aja lah gitu loh, biasa aja. Terus makanannya kok cakep, makanannya kok cakep. Terus gue scrolling nih siapa chefnya gitu, nih siapa chefnya. Akhirnya ketemu cowok pakai tatoan lagi plating. Chef gitu. masa kini. Chef masa kini lah. Gue follow dong Instagramnya dong, gue cari namanya di LinkedIn. Ternyata pernah kerja sama Chef Andri di MD Group, di MD Group dari cook sampai jadi sous chef, gitu. Tapi dia udah resign dari MD, sekarang kerja di satu restorannya di Kelapa Gading lah yang menurut gue restorannya lumayan jalan di tempat gitu loh. Lumayan apa? Lumayan jalan di tempat. Lumayan jalan di tempat. Jadi kayak lu ngerti gak sih kayak wasted talent aja sih menurut gue sih. Tangannya cakep. Ngerti. Jadi waktu itu gue kontak Mbak Ane boleh cek Kenal referensi gak nih? kenal nggak gitu loh. Terus Mbak Ane bilang lu mau ambil. Gue bilang kayak ya udah kalau Mbak Ane bilang ambil lah gue ambil lah gitu loh. Masa gue nggak percaya sama Mbak Ane sih gitu. Maksudnya siapa yang nggak percaya sama Mbak Ane sih gitu. Jadi kayak ambil. Waktu itu gue panggil interview. Hari pertama interview langsung mabok bareng langsung deal aja. Langsung deal. Lucu sih cuma berdasarkan gue lagi main HP terus ketemu gitu loh. Oke. Sebelumnya tapi udah berapa bulan udah sempet interview nggak cocok? Nggak, gue nggak pernah. Oke. Nggak ada. Karena plannya adalah kayaknya ada aja. Cuma Adar bilang nggak tahu nih gue kuat atau enggak. Gue juga iya kayak nggak bakal kuat sih. Gitu loh. Susah sih kalau headset Lagi dua susah. tempat zaman sekarang. Dan Sekarang lagi susah. nyari nggak pernah gampang pertama. Iya. Selalu susah. Tapi especially sekarang susah. Bener. Kayak kemarin Chef Freddy Salim aja nyari head chef lumayan lama ya. Iya. Lu kitchen berapa orang nanti? Wah gue nggak tahu lagi. Anjir. Gue nggak tahu lagi. Nah itu dia. Chief Operation Officer. Iya gue nggak tahu. Tapi gue bilang sama Adar mendingan lu banyakin orang aja di awal nggak apa-apa. Banyakin aja karena bulan Desember nih kita buka tuh bakal dibantai habis-habisan Adar. Gue bilang jadi lu siapin aja gitu tenaga lu. Gue aja mundur ke Januari Sam. Oh, iya? Takut gue buka Desember. Gue justru ngejar Januari. Prinsip gue ke partner gue adalah either lu buka November or December or not at all gue bilang. Iya. Gue menurut gue gitu. Jadi gue kontraktor kemarin segala macam gue paksa kita harus kelar di 15 November gue harus sudah terima. Oh lu bukan November. Oh iya. November aman. tanggal 22 itu gue trial pre-opening. Ya aman lah, lu ada itu kan. Terus kemarin gue denger sadis juga sih trialnya 100 orang breakfast. Pokoknya untuk trial itu jadi kan kita bagi 3 shift, breakfast, brunch, lunch sama dinner. Masing-masing itu cepet. Jadi for the course of 3 days itu sekitar 300 kali 3. Sekitar 750-an orang lah. Gila joget sih. Gue bilang kayak lu get yourself ready gue bilang aja. Which is impossible. Get yourself Nobody ready. is ready. Ya nobody is ready, cuman maksudnya lu pada tuh udah pengalaman gitu. Gue bilang lu bisa note down every worst possible situation dan lu pikirin contingency plan-nya. Kalau something yang baru happening, baru ketahuan di hari H, it's okay, it's trial. It meant to be f***ed up kan. Betul. Gitu loh. Gue gak minta semua Emang pitch harus perfect gitu. dihancurin, iya. Bener. Emang harus tenggelam. Harus gue hancurin. Kalau misalkan lu kemarin kayak contohnya Adar bilang, menunya gak mau setengah aja. Buat apa Dar? Justru gue pengen gue hancur-hancurin sekalian gitu loh, biar kita tahu boroknya di mana. Kayak gitu. Orang gak bakal komplain kok. Orang makan gratis. Tanggal 24 ya. Kosongin gitu. waktu ya. Iya, terima Cocok kasih. ya. Oke. Terus kalau Velvet Social Club gimana story-nya? Ya, Minum dulu ya. mabok terus. Mending di tempat sendiri, ya kan? Hitungannya begitu. Enak anjir whisky. Enak banget. Boban. Enak banget. Jadi kan gue dapat tempat itu 2 lantai. Lantai ground sama basement. Jadi kalau pemain pada tahu, listener pada tahu, itu bekasnya Yoisho Ramen Ya. sama Namas Dining by Chef Adrian Ishak. Tadinya tuh satu tempat dibagi jadi 2. Sebelah Yoisho, sebelah Namas. Oh bukannya beda lantai? Nah, sama. Oke. Nah, tapi masing-masing dari mereka tuh punya basement gitu. Oke. Kitchennya mereka. Jadi kalau Namas tuh di bawah itu ada kitchen kotornya, di atas tuh kitchen show-nya. Begitupun Yoisho di bawah ada kayak kantor, Prep-nya musola, gitu. prep kitchennya gitu loh. Jadi kita dapat semua areanya, lantai 1 sama basement. Awalnya plannya adalah kita mau bikin VIP room. Oke. VIP room buat orang meeting segala macem. Nah, itu very important loh, Sam. Ya, cuman partner gue tiba-tiba kayak gue pengen punya klub deh. Asik. Terus kayak, hah? Gimana? Iya gue pengen punya tempat minum gitu loh. Padahal dia gak minum anjir. Oke. Dia gak minum padahal. Buat apa gitu. Ya gak tahu, pengen aja gitu loh. Terus kebetulan waktu itu gue baru balik dari Bangkok sama cewek gue. Gue bawa beberapa ide lah kayak, lu suka gak kayak gini? Oh ini suka nih, ini oke nih. Ya udah dari situlah lahirlah kayak, oke kita mau bikin
Dibilang klub itu bukan. Bukan Bukan klub, it's not a club, tapi lounge gak sih? dibilang lounge, yes. Mungkin bahasa Jakartanya lounge lah ya. Tapi lagunya lebih kencang. Ya, Oke. tapi kayak crossbreed antara bar, speakeasy sama klub. Kalau di Bangkok itu nama konsepnya cocktail club. Oke. Itu nama konsepnya. Kalau di Bangkok. Kalau di Bangkok ya sebenarnya nggak cuma di Bangkok sih. Ya the perfect term itu cocktail club. Oke. Gitu loh. Bukan TCC ya, Lu beda ya. Serving cocktail tapi In a club. club situation, in a club setting gitu loh kayak gitu. Jadi terus mikirin nama yang bagus, catchy, namanya seksi, Velvet lucu juga sih. Ya udahlah. Gitu. Kayak gitu sih. Terus kita juga buat Velvet ini, gue bilang sama partner gue, kita setuju di mana kalau namanya lu punya klub itu nggak bisa ownernya kita doang. Kita harus keroyokan, aku bilang. Oh, Gue iya bilang dong. kayak gitu, kita harus keroyokan bro. Oh, iya. Lu perkara cuma share saham 1,5%, 2%, duit gue bilang. Akhirnya ownernya 19 orang. Tapi oke lah. Enggak, tapi klub mah harus banyak. Harus kali. banyak. Harus banyak. Banyak. Gue nggak tahu kalau yang lain bagaimana, tapi Harus banyak. kayaknya- Ya kan ada prestis tersendiri ya. Kalau lu punya, lu minum tempat gua Benar, aja gitu loh. benar. Itu ada prestisnya gitu. Ini yang gue nggak pernah bisnis nightlife sebelumnya, tapi ya gue kan udah main di nightlife dari gue kecil gitu. Iya, Kita udah clubbing dari kapan kan gitu loh maksud gue. Jadi ya sedikit banyak gue tau lah apa kurang-kurangnya di mana, tempat ini kurangnya di mana segala macem. I mean namanya bisnis is bisnis gitu loh. Yang gue ngelihat sekarang kan lagi banyak banget buka cocktail bar ya kayaknya di Banyak Jakarta ya. banget. Gue nggak tahu kenapa sekarang Banyak banget. hype-nya tuh lagi buka cocktail bar. Iya, gue Iya. bingung loh. Gue juga bingung sih. Tipis loh duitnya. I don't know. Itu omset enggak. Lu kalau mau jual alkohol lu pasti expect omset jauh lebih besar dari Pasti, restoran dong. pasti. Gitu kan. Cocktail club sama restoran tuh beda tipis. Cocktail bar. Cocktail bar, ya. cocktail bar. Ntar dikira ngomongin Oh, TCC bukan. lagi. Kalau TCC mah waduh. Nunduk aja dah. Nunduk lama ownernya Chef Iwan Bejo. Iwan Bejo yang punya TCC. Oh, Union lah itu best bar di Indonesia bro. kalau Best itu. bar Enggak, in tapi Indonesia. pengalaman gua karena gua punya cocktail bar biarpun kecil, tapi maksud gua lu nggak bisa yang bikin omset lu meledak gitu tuh Marginnya jualan nggak gede botol. soalnya, benar, iya, botol, marginnya benar. nggak besar karena Benar. apalagi cocktail zaman sekarang ya prepnya tuh udah kayak makanan asin cuy. Iya. Ribet banget Ribet. prepnya gitu kan. Ribet. Jadi lu nggak mau ke arah cocktail bar dari pertama. Tapi at the same time, gue bilang sama bartender gue pengen koktailnya bagus. Gitu loh. Jadi kita punya dua muka lah. Bukan dua muka. Kita punya dua senjata gitu loh. Kayak gue mau fokusnya tetap di botol, cuman gue pengen koktailnya juga lucu. Gue pengen koktailnya lu bikin yang bagus, gue beliin lu alat. At the same time kayak gitu. Jadi ada Rotavav. Ada. Anjay. Gila deh Chef KD tiba-tiba. Beli dari Cina, Re. Anjir. Beli dari Cina. Tapi mereknya Rotavav. Wah, Oh, enggak. mereknya merek Cina atau apaan Oh, gitu. Merek bukan Buci ya. Merek yang bagus kan Buci kan. Iya. Buci. Enggak lah, enggak mampu gue beli Buci. Oh my god. Ada Rotavav ada, Centrifugal ada. Lu kuat deh. Gua no disrespect ya. Tapi lu kuat deh. Kuat apa tuh? Maksudnya jadi COO di tempat yang kayak anjir lu dari breakfast, ada brunch, lunch, dinner, cocktail time, clubbing time. Clubbing time Oh my harus god. kuat sih. Gila jaga. Harus kuat. Purely dari waktu jaganya aja ya. Kalau waktu jaga, gue to be honest itu gue gak bakal dari pagi buta tuh gak bakal. Gue sampai sekarang paling buka gue gak pernah datang jam 7. Paling gak gue datang jam 12. Karena awal gue udah bilang gue gak mungkin bangun jam 5 pagi gitu loh. That's why gue punya tim kan. Plus ada bisnis, jangan lupa Nusra lah gitu. Oh ya Nusra udah jalan sendiri lah. gitu. Kayak gitu. Tapi ya harus kuat lah. Harus kuat. Makanya gedung itu udah di setting di mana tuh nyari duit dari jam 7 sampai jam 5 pagi gitu loh. Tutup cuma 2 jam. Ya semoga hitungan gue bener ya kayak engine-nya pumping terus gitu loh. Lu Generate duit Maple terus. kan udah buka lama ya? Ya, Yang di Menteng. yang di Menteng udah buka lama. Lu berasa kayak makin sekarang ada gue udah nggak main restoran 4 tahun lebih udah nggak main. Jadi dengan bukanya banyak yang keren-keren yang bagus-bagus juga. Kayak makin lama kuenya makin kecil gitu sih, makin lama kuenya makin kecil gitu. Ada berasa itu juga kan Maple? Namanya kue pasti makin kecil lah. Kayak maksud lu kayak market segitu-segitu aja, Betul. daya beli segitu-segitu aja, Betul. tapi supply-nya kegedean gitu kan. Iya, soalnya kayak ya banyak yang tutup juga cuy. Banyak yang tutup. buka, banyak yang tutup benar, dan benar. lu tidak menyangka brand-brand ini akan tutup Yes. belum sampai setahun gitu. Yes. Udah tutup, gila modalnya berapa? Benar. Gila chefnya siapa tuh yang di dalam gitu kan? Masih belum bisa
masih nggak kuat gitu loh. Ya biarpun setiap outlet punya masalah masing-masing lah. Bener. Menurut gue sih pasti gue makin kecil, jujur gue merasa gue nggak terlalu ke impact lah sama kayak lu bilang gue makin kecil ya, karena as a brand Maple Enoch juga menurut gue udah lumayan solid. Jadi Setuju. udah lumayan solid lah. Gue nggak bilang solid banget kayak Union, kayak atletnya Ismaya itu enggak, cuman udah ada die hard fans itu gue udah banyak lah. Udah banyak. Jadi that's why juga kenapa gue tetap pakai nama Maple di Brasserie. The Maple Brasserie. Gue nggak literally pakai nama baru karena gue juga pengen leveraging dari brand Maple Enoch gitu at the same time. Kalau misalkan gue totally pakai nama baru, itu gue ngulang dari nol. Oh iya betul. At least gue mulai dari 10 deh gitu loh, nyari 100 gitu. Tapi sekarang udah with the big you're in the big leagues gitu loh. Gunawarman. Gue ngomongnya kita in the Premier League. Kita in the betul. Premier League gitu. Zaman gue buka restoran tahun 2017. Ya 2017 awal. Itu di Gunawarman ya. Itu masih banyak outlet yang dibuka oleh grup-grup kecil seperti gua pada waktu itu yang baru mulai. Syah. Bukan Fish. Oh Fish, oke. Iya kan. Lupa lu. Oh iya gue sorry. Fish by Koki Kue ya. Gue pikirnya Syah anjir. Enggak, Syah beda dong. Syah kan grup Syah besar, udah bukannya gede, Hotel ya. Gunawarman di sana. Benar. Tapi masih banyak restoran-restoran yang kayak grup-grup kecil. Iya. Sekarang kan enggak, Zef. Sekarang semua di mayoritas di sana adalah grup Giants. Iya. Gitu. You're in the Premier League now. Gue kalau kayak gitu gue cuma bisa, I mean gitu lawannya di sono kayak ada Union, ada Biko, Le Quartier, Ismaya. Ya gue believe in the team aja sih. Gue believe in the team, gue percaya timnya oke, visinya sama semua. Gue juga percaya dari apa yang udah gue godok selama setahun kemarin, so game on aja sih menurut gue ya. Strugglingnya itu ya gue sih pede sama produk gue, service gue juga pede. Gue strugglingnya itu di marketing cuy. Iya. Gila, gue inget banget kita ada satu live band vokalis lah yang emang bagus banget. Terus abis itu kita pengen banget dia main karena katanya bakal narik tamu gitu segala macam. Terus abis itu oke, ini duitnya tuh sekali main tapi 6,5 juta. Sekali main 6,5 juta, belum sama makan minum lah gitu kan. Terus kita juga waktu itu tidak invest di speaker, jadi harus nyewa gitu kan. Terus ya keluar 8 juta, 8,5 lah per live band. Terus berarti gila, kita harus nabung dulu nih buat kontrak dia 2 bulan deh gitu kan. Terus kita taruh dia di weekend gitu kan. Ya tapi ternyata dia itu di kontrak Hama itu langsung setahun setelah itu sama grup yang lebih gede. Yang lebih gede di outlet dekat di sederetan gitu loh. Ya gue kagak bisa main di situ. Iya. Wah gue capek banget sih main di situ sih, gila banget sih. Makanya itu yang kayak maksud gue anjir. Itunya loh yang serem sih. Bukan dari produk mah macam-macam lah, selera juga gitu kan. Makanya gue kalau in terms of talent ya, talent dalam artian entertainment gitu. Kan gue ada MD juga kan. MD apa? Music. Gue lah ya, music director maksudnya. Sensor ya ntar. Ada music director. Music director. Jadi pemahaman yang Jadi ada music director full time? Full time. Apa tugasnya dia, Dek? Oke, kita ngomongin ini deh, music director full time ya. Nah, awalnya gue pikir music director itu adalah anjing kerjanya cuma bikin playlist. Iya. Ternyata enggak, it's way more than that. Apalagi gue punya tempat Velvet yang 100% rely on entertainment. Betul. Jadi make sense buat gue untuk punya orang yang mengkurasi itu semua. Kayak sekarang music director gue namanya Andika. Really good DJ, lumayan senior di skenanya. Dia came dari techno background tapi dia nggak idealis. Dia masih bisa. Makanya kemarin testing techno. Tekniknya techno. Dia ngerti mana nyari duit, mana idealisme tuh dia ngerti gitu. Dan di idealismenya dia sendiri pun dia udah sukses. Jadi dia nggak perlu nyari idealisme lagi di kerjaan gitu. Jadi tugasnya adalah satu yang paling basic, bikin playlist. Misalkan kayak Iwan Bejo kemarin pop up bikin playlist, ya udah playlistnya mau apa nih, Jepangan atau gimana, dia nge-DJ juga. Basically kerjaan dia tuh satu bikin playlist, sound engineer juga, ya kalau lagi ada kebutuhan nge-DJ.
Yang ketiga dia reach out ke talent-talent. Dia reach out ke karena lu ada talent-talent. klub, lu harus Yes. ada regularly. Dan juga ada musik di Brasserie, di Maple and Oak, dia tuh yang reach out gitu loh. Oh ntar Maple Brasserie ada live band gitu? Ada dong. Oh, ada Akustik lah. Oke. Entertainment. Namanya Gunawarman pasti ada lah, Re. Nggak bisa nggak ada lah. Dia yang reach out gitu loh, kayak kalau misalkan let's say gua music director yang udah punya banyak temen nih. Let's say misalkan gua deketin DJ A gitu. Rate-nya sama, kalau orang nggak kenal misalkan dikasih 5 juta. Mungkin kalau sama dia, ya udahlah bang, sama abang 2 juta aja gitu. Ya 2 juta Kayak tambah gitu, botol lah bang. sama gitu. botolnya kayak gitu aja sih. Lebih ke main komunitasnya gitu loh. Oke, Lebih kayak music- gitu. Oh itu tugasnya. Iya gue sama kayak lu. Jir selain bikin playlist ngapain? Nih awalnya pun gue kayak gitu. Soalnya gue pikir yang ngurusin talent tuh marketing. Enggak. Kalau udah ada music director yang itu. Tapi music director ini adalah bagian instrumen dari marketing. Masuknya tim marketing gitu loh. Oh masuknya tim marketing. Tapi kalau di tempat gua MD sama MM itu satu sejajar. MM tuh apa? Marketing manager. Marketing manager. Itu. Tapi ada juga yang MD-nya ngikutinnya ke marketing manager. Tapi kalau di gua sejajar. Oke. Wah. Satu level, satu Learn peer new lah. thing. Oke. Gue juga baru tahu tuh dari si Dado. Oke, Dado. Dado yang gue nanya Dado kan lama di music agency kan, terus gue nanya jujur tugasnya MD tuh ngapain sih selain bikin playlist, dan Dado ngejelasin gue sejam di telepon anjir. Oke. Gitu. Jadi kayak gitu ya, ternyata make sense buat punya. Jadi Dan- lagunya apa? Apa? Lagunya apa? Di mana nih? Velvet. Techno lah. Enggak lah. Kalau itu gue bisa kembali clubbing lagi sih kalau. Jadi kalau buat Velvet dari awal gue minta chart and cheese aja, komersial tapi with our own twist. Jadi kayak makanan aja gitu. Mungkin kayak spaghetti aglio olio cuma ada twist maple-nya gitu. Apa gue nggak tahu. Kayak gitu loh. Konsepnya kan sama kan. Kayak lu mau mainin lagunya Jay-Z cuman lu twist lah, jangan plak-ketiplak lu puter kayak Spotify aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, target kapan buka jadinya? Target buka di tanggal 22 sampai 24 November tuh kita trial run. Buka for public tuh tanggal 28 November. Oke, guys, stay tune tuh. Capek. Bareng lah. Bareng. Oke. Bareng. Good luck, man. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, mau masuk ke ini, obrolan ini. Sebelumnya lu tadi katanya mau kasih tunjuk gua apa? Apa? Ini out of topic ya. Oh ya, out of topic. Jadi, gue pengen nanya deh. Biasanya kalau misalkan, gue gak bisa nanya ke lu juga sih. Apa ya? Oke, gue cuma kasih tahu aja ya. Mana ya? Gue tuh orang males, Rey. Iya. Gue tuh orang paling males sedunia. Kalau bisa something gue kerjain dengan satu klik, gue kerjain satu klik. Betul dong. Gue tuh orang males banget That's aja. not lazy, that's smart. Nih, gue kemarin saking gue kan lagi ngecek copywriting menu Brasserie kan. Adler tuh bikin berantakan banget lah. Aji berantakan banget. Iya. Bilang Adler tuh tulis, Copywriting menu sih itu juga bukan one of my skill juga sih itu. it will be one of your skill now. Iya. ChatGPT, Ri. Oh iya, gue pakai. Gokil, anjir. Gue pakai juga. Gue pakai selalu, bro. Gokil anjir, ini gokil banget. Dirapihin lah. Dirapiin langsung kayak wine mana ya wine ya kemarin ya. Wine juga bisa kayak gila ya. Makanya gue tuh bingung sama sekarang. Lu wine maksudnya apa nih? Nih, aduh mana yang wine. Maksudnya apa? Lu Wine list. bikin create a wine list atau lu Yes. udah ada Ya, wine listnya? wine list udah ada tapi berantakan. Oke. Tapi kayak Di sectionin. disectionin sama Per dia grape, per tahun per apa? per grape. Oke. Gokil. gokil banget. Gue belum pernah sampai Gokil sono. banget. Gue lagi nyari mana ya. Kemarin tuh ada. Cuman intinya gitu. Makanya menurut gue sekarang itu doang sih yang mau gue tunjukin sih. Oke. Gue pikir mau something amazing. Tapi kan banget. mungkin Tapi belum ada yang tahu. Tapi Ya, mungkin bener. pada belum tahu. Bener, jadi zaman sekarang itu udah gak zaman namanya ngecekin menu satu-satu, dicekin spellingnya. Masukin ChatGPT aja guys. Iya. Gitu. ChatGPT satu kali pencet 10 detik jadi menunya. Enggak. Tapi lu harus ngecek lagi si ChatGPT-nya. Oh Nggak pasti. bisa 100% Nah lagi. caranya adalah gue masukin ke Google Docs. Kalau Google Docs namanya kan dia terintegrasi sama Google. Tulisan let's say Chateau ya. Itu kan CHA-nya kan ada gininya kan. Kalau di Google Docs tuh ada garis birunya tuh. Lo tinggal klik berubah. Iya. Jadi iya, kita iya, pakai ChatGPT sama Google Docs. Betul. Dia kayak betul, gitu. Betul. Jadi menurut gua kalau zaman sekarang kalau ada tempat yang masih misspelling menu,
menurut gue simply bodoh aja sih, aja ada teknologinya gitu nggak Ini dipakai. baru mulai. Udah mabok soalnya. Bodoh aja sih anjir, enggak lah, just kidding. Lu mau tahu yang bodoh apa lagi? Which is ini mau gue omongin next topic. Gue lihat tuh kayak which is bikin gue happy. Zaman sekarang tuh kayak waktu dulu tongkrongan kita di awal. Iya. Gue ingat Kade masih jadi cook, gue masih kerja waktu itu. Terus kayak sekarang udah ningkat. Udah jadi owner. Semuanya. Gue udah jadi owner dan podcaster gitu kan. Kade udah jadi owner dan COO sekarang. Terus habis itu ada yang udah jadi eksekutif chef, ada yang punya bisnis sendiri, sukses macam-macam. Macam-macam. Gitu kan. Nah, yang paling menarik adalah managing partner sih. Karena itu yang gue jalanin itu emang target gue dari awal. Iya. Terus habis itu sejak gue memutuskan buat bikin, gue maunya bikin grup, gue nggak mau bikin, gue nggak mau lagi jadi chef aja gitu kan. Terus ya dikasih kepercayaan lah, akhirnya nyampe seperti lu dan seperti banyak teman-teman kita dan mungkin orang-orang yang kita nggak kenal. Tapi zaman sekarang sayangnya banyak yang kasus itu nyolong duit, whatever. karena lu pegang duit kan. Iya. Lu pegang duit dan lu bisa dikasih tanggung jawab untuk kayak sebagai managing partner COO gitu kan, operasional di lu bisa menentukan contoh as simple as supplier siapa yang lu pakai. Ya kan, kalau lu kenal ya kan bisa markup. Duit petty cash lu yang nentuin. Bener. Kemana, dimana semua bisnis punya petty cash. Ya kan, belum lagi yang lain-lain ya, kalau lu dikasih live band apa gitu segala macam, wine. Ada kong kali kongnya banyak lah. Iya. Lahan basah lah gitu loh. Iya, itu. Lu sering kan dengar cerita-cerita seperti itu? Banyak lah, Ya, banyak what do you banget. think? Menurut gua orang-orang yang udah dikasih kepercayaan terus masih kayak gitu ya. Gua pertama kali itu Chef Kade ke expose sama itu adalah gua waktu lagi mau buka Sofia Gunawarman. Ya. Supplier gas. Ownernya datang nemuin gua ke kantor, which is jarang banget. Gas kan biasa kayak gua mau pakai udahlah gitu kan. Terus kebetulan ada satu apa sih? Kan zaman dulu tuh ada yang baru launching yang kayak gas alam, natural gas gitu. Yang diisi ulang modelnya ya? Iya. Iya. Akhirnya gue mau pakai itu karena jatuh-jatuhnya lebih murah gitu. Waktu buat Sofia ya, di Gunawarman. Owner yang gas yang dipakai sama seluruh grupnya sampai datang ke kantor, which is nggak pernah ketemu. Dia ngajak, tapi nggak bisa meeting di meja gua, harus ke depan ngajak ngerokok gitulah. Terus habis itu kayak karena pemakaian hotel tuh besar kan, of course. Iyalah, gede banget pasti. Iya. Restoran aja gede apalagi hotel gitu. Gua dijanjikan 5 juta setiap pembayaran turun. Buset. Sumpah, gue kayak, Pak, saya jujur gak nyari beginian, Pak. Emang lagi susah banget apa nyari klien sampai Terus segitunya dia ya gitu loh. very disappointed. Gue gak mau gitu, gue gak terima gitu. Tapi abis itu, gue inget banget, gue tuh slack sama purchasingnya. Sama purchasingnya Sofia? Iya, pada waktu itu ya. Which is dia sebelum buka pun akhirnya resign. Karena dia abis itu, seriusan lu gak mau ambil? Wah anjir. Berarti dia yang ada main. Gue nanya, lu main apa anjir? Gitu anjir. Dia ada main. Iya, Kayak which gitu. itu crazy buat gue sih. Lu, ya itu kan bukan duit lu ya. Biasalah main kalau purchasing yang nakal kan kayak minta listing fee kayak gitu-gitu kan. Iya, gitu lah. listing fee. Tapi even banyak loh company yang udah ada listing fee-nya kalau udah cukup terkenal mah. Ya pasti ya banyak lah. Itu menurut gue wajar sih kalau emang. Ya kalau dari company yang tersendiri Ya, sendiri ya terserah. Gak ada dong. masalah kok. Cuma kalau misalkan gue pernah diceritain yang quote unquote listing fee ini tuh dari si purchasingnya gitu loh. Karena dia saking punya powernya gitu loh buat masukin. Karena mungkin perusahaannya segede itu, jadi chefnya juga udah nggak peduli mau barang dari mana. Iya. Yang penting gue minta ikan, ada ikan gitu loh. Yes. Kalau tempat gue kan masih kecil. Dan ya jadi dari chef ke purchasing tuh masih dekat gitu hubungannya gitu loh. Nah, ya. Kayak gitu sih. Ya itu sih, lu ya buat pebisnis ya hati-hatinya di situ sih. Iya, tapi kalau ngomongin lu udah dikasih kepercayaan jadi partner, terus lu makan duit orang yang percaya sama lu ya menurut gua lu aja sih ya. Kepercayaan tuh susah lah dicari lah. Gua sampai sekarang juga banyak ditawarin, Pak mau komisi nggak? Daripada lu kasih gua komisi, lu diskonin aja barang gua, gitu loh. Gua mau beli stainless segala macem,
banyak lah supplier yang nggak ada integritasnya menurut gue ya, kayak yang penting dipakai gitu loh. Oh ya Pak, nggak apa-apa nih saya kasih komisi. Buat apaan? Mendingan lu murahin barang gue gitu. Lu kalau daripada lu janjiin gue komisi, lu murahin barang gue pakai lu. Iya. Win-win solution kan lu Ntar bilang kan. Gitu. next project udah pasti pakai Udah, lagi. iya. Kalau harga bagus, service bagus mah, gitu kan. Oke. Purely research karena gue punya cocktail bar juga. Cocktail apa yang lu akan sediakan di Velvet? Oke, jadi gue ceritain ya. Kalau koktail apa disediain, gue baru testing beberapa. Jadi konsepnya tuh gini. Jadi kan gue sebenarnya gue tuh kemarin juga lumayan FOMO, kayak anjing pengen deh punya bar 50 best bla bla. Oh Jadi, gitu, FOMO ya, juga lu. lumayan. Siapa yang enggak? Gue nggak. Gue yakin orang-orang yang buka koktail bar sekarang pengen tap in ke sono lah. Siapa yang nggak pengen sih, Ray? Gue nggak sih. Ya mungkin kita enggak lah ya. Mungkin tadinya gue iya, sekarang udah enggak. Mungkin lu enggak gitu. Tapi namanya bartender pengen lah, kayak mas dapat award. Bartendernya pasti pengen. Dan mungkin ada beberapa bartender di Jakarta yang di channel sama owner-ownernya. Yaudah, lu gue bakatin nih, good for them, I'm happy for them gitu. Awalnya adalah gue pengen kali tapin ke sono ya, ke 50 Best gitu. Dan gue datangin beberapa bar 50 Best di Bangkok. Sorry. Gak kebiasa pakai sponsor. Sekarang kita udah ada Pak. Bego. Terus. Setiap menu mereka tuh udah konsepnya. Jadi bukan cuman yang signature cocktail, bla 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 bla, classic cocktail bla bla. Semua tuh ada konsep, ada ceritanya gitu deh. Kayak lu, It's Nissan kayak gitu. Iya. Ada konsepnya sebenarnya, concepted menu. Let's say yang paling gua suka itu adalah ada 2 contoh. Yang pertama tuh Dry Wave di Bangkok. Gue udah 2 kali ke sono. Konsepnya mereka adalah 2 classics digabungin jadi one, dia bilangnya super classic. Tapi itu signature mereka, let's say Negroni sama Hanky Panky. Mereka bikin jadi satu koktail baru. Itu konsepnya mereka. Terus yang gue datangin lagi di Taichung itu Fender nomor 37. Taichung di Taiwan. Taichung tuh di Taiwan. Jadi nomor 37 itu di Taichung. Namanya Fender. Konsep mereka itu tuh mereka menunya pakai box. Jadi ownernya orang Singapura. Namanya Liam. Jadi menu koktail di sono tuh kayak Milo Dinosaur, bakute, makanan-makanan Singapura. Jadi buka menunya, ada kotak. Jadi tuh di masing-masing lubang ini tuh ada bahan-bahan dari koktail itu. Ya sebenarnya gimmick sih, No, it's all about gimmick. It's all about gimmick. Dan gimmick yang gue pakai buat di Velvet adalah, ini tayang tanggal berapa? Tayang setelah gue buka kan, jadi nggak apa-apa gue buka ya. Gue bikin Velvet itu dari awal gue tahu market gue cewek. Karena gue suka cewek ya gue suka cewek gitu, maksud gue. Jadi gak suka? Gimana? Market, sorry. Aku jadi bingung nih anjir. Market gue perempuan. Udah pasti. Target market gue adalah perempuan. No, tapi that's a good way. Gue belajar cocktail bar, kita udah jalan 3 tahun. Lu cater your product itu 70%. Ini pengalaman gue, 70% to female. Yes. Karena si cowok ngikut dan jajanin ceweknya. Lu mau minum apa lagi? Kalau cocktail selection lu highball, old fashion. Ya. Yang kita doang yang minum. Gak ada yang minum. Itu gue realize. Jadi konsep yang gue bikin adalah gue minta anak-anak marketing kan cewek-cewek tuh. Ada 4 orang cewek-cewek. Bikinin gue karakter 6 orang. Inspirasinya dari Sex and the City atau Spice Girls. Jadi yang masing-masing personality-nya beda. Ada yang the bitch, ada yang the mom, ada yang the demure, let's say kayak gitu ya. Demure tuh apa sih? Demure tuh apa sih? Demure tuh yang kayak very demure, very cutesy. Demure tuh yang cute. Bukan cute, demure tuh yang cewek apa ya? Kalem gitu ya, very demure. Elegan. Shy, elegan. Jadi gue minta bikinin 6 karakter. Jadi our signature cocktail akan berdasarkan karakter-karakter ini. Let's say the sukanya yang mabok, rasa apa gitu loh. Tequila base, let's say kayak gitu. Pas si Gusti gue kasih tahu, Gusti cuma waduh gimana ya. Berarti gitu. Berdasarkan perempuan-perempuan yang 6 karakter ini yang gitu. Kalau di cocktail bar tuh gimana. Yes. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada rekomendasinya apa ya Mas? Kakak kira-kira orangnya yang mana nih dari 6 ini nih yang cocok kayak gitu. Itu gimmick yang gue bawa. Itu ya jam 12 ke atas yang paling laku. I'm the gitu. Kemarin tuh ada kayak gue minta satu cewek yang bentuk, ya gue minta karakter satu yang Karen ada gak Karen? Karen siapa nih? Karen. Oh kok Karen? Oh gue pikir Karen apaan? Karen ada gak? Nggak ada. Gue minta kayak satu yang kayak
banget. Satu yang kayak bener dong, satu yang kayak cewek yang sorry. Satu Kayak yang apa itu? satu Air enggak. putih Amidis. Gue minta satu yang satu yang demure, satu yang demam. Oke. Satu lagi gue minta yang ibaratnya kayak tukang pukulnya dalam satu grup cewek gitu. Jadi Oke. ibaratnya satu geng ini ada satu tukang pukul. Let's say Jocelyn gitu. Kan dia tukang pukul banget bentukannya kan gitu loh maksud gue. Lu paham maksud gue kan? Tapi paham maksud gua. Ya kayak gitu. Oke, gue ngomong, gue contoh kasih ke anak gue. Lu bikin Jocelyn. Kira-kira Jocelyn mau minum koktail kayak gimana gitu. Gua bilang. Kayak gitu sih. Oke. It's been fun. The creative process lebih lagi fun-funnya. Tapi emang jadi sekarang sudah tidak, emang lu nggak planning pengen ituin 50 Best, collab sana Nggak lah. sini itu segala Enggak. macam. Why? Sekarang enggak lah, kayaknya enggak deh. Sekarang gue mau fokus ke klubnya aja. Gue pengen bikin party club aja sih, bukan yang Lah cocktail club bisa. The di cocktail club ya. Cuman direction yang gue, kalau cocktail club kan itu kan bartenders bar kan, namanya semua staffnya bartender ya. Ya. Emang konsepnya dari awal itu bartenders bar gitu. Kalau gue nggak, tadinya ada sih kepikiran pengen ke sono, cuman kayaknya nggak deh, jangan deh. Ini Chef Kades bar sih. Cocktailnya didesain sama sikap-sikap Perempuan ya. Tai lo nggak. Chef Kades bar. Cheers dulu dong. Cheers dulu lah, tai lah. Tapi menurut gue lucu sih. Pas gue ngomong itu ke shareholder sama partner kayak, anjing lucu banget kayak gini. Kayaknya gue yang ini deh, kayaknya gue yang ini deh. Kayak Oke, gitu. oh itu udah Kayak, excited oh sendiri. udah kena nih berarti nih, udah kena kayak Oke, gitu loh. Nice. Jadi apakah lu di gimana sih stepnya kayak, Dek kita dapat tempat nih misalnya. Lu pikirin dah konsepnya apa gitu. Kalau apa gimana sih? Kalau untuk brasserie ini, gue udah ada konsepnya dulu. Gue udah ada konsepnya dulu, terus gue dapat tempat. Oke. Gitu. Jadi gue udah bisa present ke landlord. Kayak gue mau bikin kayak gini. Enggak, bukan landlordnya, ke your partner and investor. Oh, kalau partner kan ini gue bertiga. Dari holding tuh gue bertiga, gue sama 2 orang lagi. Emang dari awal gue udah kayak spill dikit-dikit, kayak next kita mau bikin gini deh. Kan mulainya pasti dari planning dong. Dari partner gue pengen punya di selatan. Oke, selatan di mana? Selatan tuh luas. Rempoa juga selatan, gue bilang kayak gitu loh. Iya. Lo mau di mana? Senop, within the triangle lah gue bilang. Triangle, Gunawarman, Senop, Walter Monginsidi. Wah anjir. Golden Triangle gue ngomongnya. Karena kalau lo buka di Google Maps bentuknya Golden Triangle, bentuknya segitiga deh. Oke. Gunawarman, Golden Triangle Senopati, F&B Suryo, berarti ya. Walter Monginsidi. Menurut gue itu Golden Triangle lah. Gue ngomongnya Golden Triangle. Itu udah Gitu. di location. Iya, the prime location dia sekarang ada SCBD, cuman at least, cuma menurut gua that triangle itu Iya. charmnya masih sendiri sih. Dari zaman kita kecil kali ya, dari zaman Publico kali dulu. Publico aja zaman dulu, KKOT, Ember yang lu pecat ya kan. itu dari dulu charmnya beda lah tuh tempat. Iya. Jadi emang udah planning, oke lu mau buka di Golden Triangle gitu. Terus lu mau bawa brand apa, Maple Enoch? Kayaknya nggak bisa deh, karena kan lu udah tau problem sama Maple Enoch tuh apa gitu loh. Kita tidak identik sama brunch. Iya. Jadi kalau misalkan lu ke sono, lu mau main nightlife, lu mesti bawa brand baru. Jadi ya gue mulai ngegodok itu sih, kayak oke. At the same time kita nggak mau ninggalin nama Maple, tapi mau leveraging juga. Jadi gue habis pikirin konsepnya apa. It's a nice concept sih. Lahirlah namanya The Maple Brasserie gitu. Kenapa namanya Brasserie? Brasserie kan ya sebenarnya French kan. Cuman menurut gue kalau di Jakarta Brasserie itu udah jadi kayak umbrella term aja sih. French Iya. setting tapi makanannya bebas gitu loh. Iya, brasserie ya karena gua lama di Paris ya. Ya, Kan ada bistro, ada brasserie. ada bistro, ada brasserie. Iya. Ada Bouchon juga Ada kan. Bouchon. ya. Ada lagi yang cheap itu namanya bouillon, tapi Bouillon. bouillon ya. Kayak kaldu gitu, bouillon Iya, kaldu. bouillon kaldu itu bener-bener bistro yang murah, nggak ada barnya, kayak murahnya tuh lu bisa dapat, let's say anggap lu masuk ke Makanan apa yang dijual di situ, Ri? makanan Prancis, Ya, tapi seperti apa? yang bener-bener simple home cook kayak misalnya deviled egg atau kayak cuma oyster dingin tanpa saus gitu, yang kayak cuma Iya, roasted. iya, Makanan rumah lah. Iya. Yang bistro aja tuh, bistro itu udah naik level. Kalau buyong tuh yang paling itu. Tapi Paling bawah. tempatnya grand. Kalau buyong tuh itu tempatnya besar karena Oke. lu jual murah harus main volume Iya, kan. harus main volume. Iya, tapi itu jangan dibawa lah ke sini guys. Tuh, food cost-nya nggak bakalan masuk. Tapi itu buyong tuh buka 24 jam. Hah? Makanan murah, tempatnya besar. Ya. Dan itu tuh ngantri, Sep. Oke. Ngantri itu sampai lu pulang clubbing
bisa kebuyong daripada lu ke shawarma, harganya sama kayak lu bisa makan I don't know small niswa salad yang sangat proper simple, meal lah pokoknya. itu kayak €3,5 Oke, udah duduk gitu loh. dibanding lo makan shawarma gitu. Iya gitu. Proper ya cheap price proper meal ya. Ya, buyong. Tempatnya fancy tapi murah. Terus bistro. Nah, brasserie itu yang membedakan bistro sama brasserie kalau di Prancis menurut pengalaman gua, barnya tuh lengkap banget. Oke. Ya, Itu dan tempatnya gede. setuju. Itu bedanya gitu. Setuju. Tapi kalau di sini rada ambigu. Bistro tuh udah kayak bar lengkap apa gitu segala macam. Ya makanya kayak pas gue bilang kenapa namanya Maple Brasserie gitu loh. Brasserie bukannya Prancis banget. Enggak juga bro. Enggak juga bro. This is Indonesia bro. Oh, this is Indonesia. No England, no USA. Ayolah. Oke, Dek, gue mau nanya Boleh. satu lagi. Boleh. MO. MO. Iya. Iya. Kenapa ganti lagi konsepnya? Emang ganti konsep apa? Maksudnya lu kan tadinya kan lu switch 2 brand itu kan. Oh iya. Jadi gini. Maple and Oak dan Sama MO, MO. which is ada natural wine barnya, right? Iya. Itu kan konsep yang gue lahirin dari awal. Gimana kayak gue udah pernah ngomong kayak deh. Gimana gue bawa brand Maple and Oak ini ke malam gitu. Which is gue ganti ada alter egonya kan. Nah, apakah natural wine tuh emang Jalan. sulit? Tadinya jalan Ri. Setahun pertama tuh jalan banget. Makanya ya rame segala macem. Kayak gue juga salah satu yang pertama kan ya. Jualan natural wine jualan pertama. Salah satu yang pertama. Habis itu buka Bar Luka. Ada Sempet ada dulu. Jadi yang gue inget lu yang pertama. Kalau ada yang merasa yang pertama, correct me if I'm wrong. Abis itu Bar Luka. Abis itu ada satu lagi deket Bura-Bura. Ada satu lagi, gue lupa namanya Jadi apa. Blok M. No. Di jalan itu, jalan Bendas itu, tempat kecil. Jadi Gue gak tahu. iya, nggak ada yang tahu. Jadi Nggak tahu. dia juga kasih tahu dia ke Bura-Bura, terus kasih tahu bentar lagi gue buka bro. Oke. Gue belum sempet main, udah nggak tutup. Udah Terus gue tutup. next ketemu lagi. Jadi dia tuh bukan di toko furniture, Aha. malamnya buka natural wine bar. Oh ya konsepnya lucu sih. Lucu Lucu banget. Terus konsep furniture store-nya juga yang emang kayak vintage Ya, yang leather gitu. Indie lah, Ya, indie. nah, jadi emang lucu. Tapi gue belum kesana udah tutup. Udah tutup. Gitu. Katanya gila susah banget bro, natural wine Benar bar nggak susah, pernah susah ada. banget, susah banget. Karena ya untungnya hokinya gue lumayan panen banyak di awal. Oke. Karena ya gue nggak mau claim to be the first tapi kayak You claim it already tadi menurut gue kayaknya gue yang pertama sih. Jadi Iya. gue tuh pas awal-awal MO jalan itu tuh gue ngelihat muka-muka seleb-seleb Jaksel Oke. samain ke Menteng on a weekend gitu loh. Jadi menurut gue man ini something nih. jadi nih seleb-seleb Jaksel ini yang bahkan nggak akan keluar Jaksel kalau mau cabut gitu loh. Berarti konsep gue bait them dong. Gue Iya. dia udah kena hook dong. Berarti Betul. secara konsep kena. Tapi menurut gue habis itu terlalu banyak tempat buka, jadi nggak eksklusif mungkin orang merasa. Jadi lama-lama makin B aja. Jadi awalnya waktu cuma natural wine bar tuh cuma ada di Maple, it works gitu. Ya. Jadi it's nothing to do sama natural wine bar konsep. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak. Dan menurut gue harganya lumayan mahal ya. Harganya mahal dan Tapi wine kan mahal-mahal juga sih. sekarang gini Ray, kalau misalkan lu kita ke Coke and Screw, wine 600.000 tuh masih ada. Iya. Masih ada. Ada juga gak sih natural wine? Nggak Yang segono? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Rata-rata pasti udah 900, lebih mahal pasti. Gua kemarin gue lagi konsultan, terus gue sama klien gue keliling karena kita amin-amin mau buka wine bistro di Bali. Iya, iya. Terus kita ngeliling ke tempat yang jualan wine lah, gitu kan. Terus setiap yang lagi pushing natural wine banget ada 2, terus kita ke sana. Satu tuh Mosto terakhir. Mosto makan natural, dia nggak semuanya natural wine ternyata. Dan juga Dom. Oke. Di Potato Head. Dom Pot Head. Iya. Dua-duanya very good, we have very good experience. Tapi kayak ada macam-macam loh, bukan natural wine, ada organic wine, ada lagi biodynamic macam-macam ya, gitu loh. ya. Which is, yang key-nya adalah menurut gua sommelier. Bener. Even waktu gua ke Bar Luka, they are very generous, gua disuguhin tasting lah natural wine yang dia punya. Tapi si sommelier ini juga cerita ke gua di mana dia tuh masih belajar, saya bilang gitu. Dia masih belajar, ini konsep sangat baru. Soal natural wine kan? Iya. Iya, bener. Masih belajar. Nah, mungkin gue mikirnya apakah karena dia masih belajar belum punya confidence yang cukup
Jadi susah jualan ke tamunya. Ya. Karena kalau misalnya pengalaman gua di Dome khususnya, itu dia punya sommelier yang emang tahu natural wine banget. Yes. Dia pernah kerja ini orang Indonesia ya. Yes. Pernah kerja di Taiwan. Kebetulan one of the natural wine bar di Taiwan. Terus dia di situ berapa tahun. Terus dia rekomennya halus banget gitu loh. Which is dia bukan rekomen wine yang kayak yang 2 juta ini gitu segala macam. Kita cuma kayak cuy ini gua natural wine sangat newbie. Teman-teman gua even wine aja newbie. Please rekomen yang standar banget yang mungkin funky smellnya jangan easy to ada. drink lah, easy to drink gitu. Ada manisnya dikit Ya, deh karena mayoritas fruity, mejanya cewek, ya. fruity. Dia rekomen wine gua yang 500 enak. Gitu loh. Man pas di Mosto lu minum yang mana jadi? Mosto akhirnya Lu kan nanya gue tuh. Iya, tapi harga wine yang direkomenin KD satunya 2,5 juta, satu 3 juta. Anjir. Di mana dia lagi ada promosiin wine of the month kerjasama sama Brod. Waktu gue kayak si gila gue bilang. Itu mahal, gue nggak pesen. Gue yang direkomen dia. Itu emang agak mahal sih. Iya, gue Lu ketemu Nico gak? Nico, siapa Di nih? Mosto, Nico yang punya. Oh enggak. Ya, sommeliernya lah, yang bule Prancis. Enggak, gue datang jam 10. Oke. Udah rada sepi sih, tapi gue harus waiting sebelumnya full. Itu. Tapi ya itu bener-bener natural. Mosto menurut gue kayak di Paris bener-bener. Iya bener. Menurut gue yang paling perfect settingnya buat natural wine tuh di Indo tuh ya Mosto. Oh iya. Mosto. Karena emang plek-plekan kan kayak. Karena gue gak pernah ke Paris ya, tapi gue ngelihat referensi video, gue baca buku, baca majalah, lihat video, nonton segala macem. Natural wine tuh bukan something yang lu enjoy di fancy setting place. No. Itu yang kayak lu bisa di pinggir jalan. Ya makanya pas lu bilang tadi yang di toko furniture, anjing itu pinter banget sebenarnya konsepnya, cuman ya nggak kena aja mungkin marketnya Iya, gitu. itu area juga Ya. tough Ya. itu area. Tapi ya Mosto tuh kayak lu bener-bener di Paris. Lu di wine bar di Paris lu nyari kayak makanan yang bener-bener proper main course itu susah, nggak ada gitu kan. Lu ada makanan cemilan. Ya. Which is gue pesen kayak, ada Conte, diapain nih kejunya? Ya ternyata cuma di slice aja, dikasih sama jam. Tapi happy gue dulu. Comte. Iya, Comte cheese. Bener-bener cuma di slice a block begini saya kayak nih gitu. Di atasnya ada beberapa selection jam. Tapi gue suka karena gue ngerti itu. Tapi mungkin kalau orang Jakarta. Coba Jakarta jual gitu keju doang nih 100.000. Biasa lah. Guys, Ray Jensen Radio Podcast juga lagi kolaborasi dengan SPM Market. Supplier sembako serba ada yang cocok untuk partner bisnis F&B kalian. Dengan mereka yang sudah terbukti bisa diandalkan. Pengalaman lebih dari 40 tahun dan sudah bisa mensupport lebih dari 200 outlet restoran. SPM Market adalah pilihan yang benar-benar tepat untuk jadi sahabat terbaik dalam menjalankan bisnis F&B Anda. Barang yang mereka sediakan itu super lengkap, mulai dari berbagai macam bumbu, rempah, sampai minyak goreng. Dan pengiriman yang cepat SPM memberikan kenyamanan maksimal bagi bisnis kalian. Jadi nggak perlu khawatir, serahkan kebutuhan restoran Anda ke SPM Market. Untuk info lebih lanjut bisa kontak mereka di Instagram di @spm.market, juga bisa langsung WhatsApp mereka di nomornya nih di sini dan nanti akan gua taruh di kolom deskripsi. Oke, kontak SPM Market sekarang. Back to the show. Gimana lu lihat sekarang di F&B Jakarta deh, at least. Gue pengen dengar opini lu soal keseruan yang lagi berlangsung nih. Keseruan apa nih? Buka, ada yang ngejar tadi yang lu bilang, bar yang ngejar 50 best, which is kelihatan banget sekarang. Kelihatan banget. Terus habis itu restoran yang ngejar 50 best juga kelihatan banget. Kelihatan gitu kan. banget. Tapi menurut gua gini kayak, let's say jalannya udah kebuka ya. Misalkan kalau dari restoran by August kan. Yes. August, ya kita bisa ngeliat tempat teman-teman kita yang fine dining juga pengen lah ke sono sih. Kalau misalkan gue jadi, let's say gue jadi Adit atau gue jadi Rachel pun gue pengen lah. Lu pun pasti pengen lah gitu loh. Pasti pengen. Let's say kalau bar kan kita masuk ke TCC, Panca sama St. Regis ya. Iya. Terus ada kayak bar-bar yang menurut gue keren tuh kayak Between the Sips. Nico keren banget, bikin minuman enak, konsep bagus. Ya.
Ya. Under the armpit very delicious. Under the armpit ya. Terus ada rabbit. Carrot. Carrot. Oh rabbit sih. Carrot namanya carrot. Carrot. Karena lambangnya kelinci. Carrot. Carrot di mana? Carrot itu di SCBD juga. Oke. Carrot. Terus banyak lah bar-bar koktail yang lain. Bura-bura. Jauh Pak. Gue ngeliat sekarang Jauh. lagi dinamis aja sih Jakarta sih. Lagi on the rising. Lagi rising lah ya. Lagi rising. Lagi seru banget. Kayak a lot of competition. Tapi ya gue harap healthy competition. Ya namanya juga orang kita nggak tahu kan. Tapi gue merasa lagi seru. Ya nggak tahu namanya orang kan kita nggak tahu ngomongin dari belakang gitu Martin. Oh itu gitu. mah banyak. Biasa. Siapa? Nggak ada. Kayak gitu. Gue juga ngeliat dari depan mukanya depan sini. muka. Kalau ngomong depan muka gue enggak. Yoi, depan muka gue juga. Gak ada, gue gak pernah berantem. Ada banyak. Kayak let's say ada beberapa teman dari Bali juga kan, Rian, Val, semua buka di Jakarta juga. Yes. Kayak gitu. Menurut gue lagi seru aja sih. Staff Lagi seru. gimana Sep? Lu pernah, lu karena lu lagi buka di area situ tuh, lu udah ada kayak kesempatan belum lu harus kayak bajak orang, lu harus mungkin tempatnya lu kenal owner. Oke, funny kita ngomong soal bajak-bajakan ya. Iya, staff nih bajakan staff nih. Pasti ada. Karena ini udah inevitable. Benar. Sorry to say, Benar. kayak etika yang kayak harus ngomong dulu apa gitu segala macam. Bener. Iya. Kalau itu tempat temen gue pasti ngomong. Let's say kayak ada satu junior sous chef gue itu bekas CDP-nya agak di Peggy Brass Knuckle. Oke. Gue ngomong, enggak, ada yang lamar nih, boleh nggak gue interview atau gimana? Aga bilang kalau Aga say yes, gue bilang yes, ya udah oke. Kalau Aga bilang no, gue bilang ke Adar, jangan Lar. As simple as that aja gue. Cuman kalau orang yang gue nggak kenal, yang gue menurut gue bukan siapa-siapa ya gue ambil aja gitu loh. Jadi purely ini etika ini kenal nggak kenal? Yes, menurut gue ya. Oke. Menurut gue ya. Karena kalau itu udah bro to bro aja sih menurut gue. Agak teman baik gue, jadi izin lah gitu loh. Gue juga sering event explorer sama dia. Gue nggak mau lah kalau misalkan cuma perkara orang karyawan jadi nggak ngomong, kan nggak lucu deh gitu. Betul. Kalau nggak kenal kan emang kita nggak ngomong, ngapain lu ngomong sama gue gitu loh. Malah jadi awkward. Iya malah jadi awkward. Terus kalau hijack menurut gue. Tunggu, kalau misalnya kita tidak kenal, Ha-ha. terus lu randomly ke Bura-Bura gitu, lu suka sama headbar gua, Iya. apa sih yang akan lu lakukan? Yang pasti gue akan nyamperin terus, gue akan kasih kartu nama gue, dan kalau gue pribadi, gue akan ngeliat tempat ini ada future-nya atau enggak. Gue nggak akan pernah quote unquote hijack orang dari perusahaan yang prosper. Gue ngeliat kayak tempat ini kayak udah mulai runtuh, gue cari tahu gosip underground segala macam, itu gimana sih? Itu gimana sih gitu loh. Pada situ baru gue masuk, itu lebih gampang masuknya. Oke. Kayak gitu. I see. Gitu. Iya. By the way ada bartender yang dulu ke Bura-Bura kan mungkin nonton ya kan. Yang dulu kerja di Bura-Bura kerja di sini. Shout out loh. Enggak lah. Bercanda. Shout out Bayu namanya. Tuh, gue mention Wahyu. di Wahyu. Bayu yang ada di Bura-Bura sekarang. Mohon maaf anjir. Sorry, Wahyu. Cuman gini, Shout out. Nanti kita ketemu di Velvet. Enggak, tapi udah resign dulu. Iya. Udah resign dulu. Udah resign dulu. Aman. hijack atau menghijack itu kan very subjektif ya. Gua giving this person better salary, better lingkungan kerja, Potential growth. Yeah. Ya, kenapa lu ribut gitu loh? Kayak Bejo aja pernah ngomong, salah satu teman kita, Bejo aja pernah ngomong, Bejo itu bukan tipikal orang yang suka nutupin rezeki karyawannya. Kalau emang ada yang ngambil, ya udah ambil aja. Gitu aja sih. Dan gua pun begitu, ada karyawan gua mau cabut, ya udah cabut aja gitu loh. Gua nggak bakal enggak lah, tunggulah. Paling gua bilang ya tunggulah sebulan sampai cari orang gitu loh. Oh iya, sesuai kontrak aja. Iya sesuai kontrak aja. Gua nggak bakal kayak janganlah. Dulu gua pernah kayak gitu, Re. Malah makin tuman orang ya, makin ngelunjak. Gue sih nggak pernah sih. Gue makin lo mau cabut, your loss not mine. Gitu aja. Iya, tapi kadang ribet aja. Cuman gini loh, namanya, lu pasti pernah ngerasain lah, baru buka tempat pasti adalah polemik kayak gini. Kayak, baru buka tempat hijack basi lah menurut gue, basi banget. Karyawan segitu-segitu aja soalnya kan. Iya. Segitu-segitu aja gitu. Iya, tapi setuju gue kata Kade karena ya ngomongnya itu sih yang gue tunggu ngomongnya itu. Gue pasti ngomong. Kalau sama teman gue pasti ngomong. Kalau nggak kenal jangan ngomong by the way. Ya nggak penting anjir. Nggak penting. Tapi kalau ngomong gitu, gue cuma ngejaga hubungan.
Iya, head chef Jaga gue hubungan. di Fish kan kayak cabut. Nggak mungkin gue nggak kasih Iya. gila gitu loh. Ngomong, gue pasti ngomong kayak, let's say ke Aga gue ngomong, ada 2 orang yang apply ke gue. Gue ngomong, gak ada CDP lu sama Cook lu nih, apply gimana? Interview aja bro, dia bilang ya udah oke. Gue bilang, kalau Aga bilang enggak, gue pasti bilang, Adlar jangan, stop red flag, udah jangan gitu. Daripada gue ribut sama Aga, even dari Adlar pun bilang ke gue, lu nggak apa-apa sama Aga kalau ini masuk ke kita, coba gue tanya dulu ya gitu, coba gue tanya dulu gitu. Ya udah. Oke. Terus lu WhatsApp nih ada Gue yang ini, WhatsApp, ada ini namanya ini. gue kirim CV-nya langsung. Ini orang apply ke gue nih gitu. Ya itu dia, karena gue nanya nih baru-baru ini, kayak di operasional gue kan ada satu orang lah yang gue pegang banget gitu. Siapa? Tangan Wahyu. kanan gua. Oh Wahyu tiba-tiba bilang kayak mau ke Senopati. Fuck man. Wahyu itu nggak, Wahyu itu resign tuh gila, udah lama banget coy. Gila dia pasti kayak ya happy kali namanya dimension ya. Apa? Keren Wahyu, keren. Oh keren. Kemarin partnerku bilang, itu yang ponytail agak lumayan nih mukanya deh gitu. Cewek lagi ngomong. Shout out, iya dia very good staff. Gue sayangkan waktu itu dia cabut, tapi ya gaji lebih besar mau bagaimana, kehidupan lebih bagus. Iya. Enggak, ini kuncian gue lah, tangan kanan gue di F&B. Kan gue satu kaki di podcast, satu kaki di industri lah gitu kan. Ditawarin jadi head chef di one of the best hotel in the world. Gajinya kali 5. Gue nggak bisa berkutik lah bro. Mau ngomong apa aja kalau kayak gitu. Nggak bisa berkutik gue. Dia sangat terbuka, kontraknya ditunjukin. Chef ini gitu. Chef ini. Ya mau ngomong apa? Wow. Ya happy for you, congratulations gitu. Sangat happy. Iyalah. Sangat happy. Berarti kalau gue ngeliatnya kayak gini, berarti at the same time kalau gue ngeliatnya gini, kalau misalkan anak gue sampai digituin, misalkan kayak lu head chef gue gitu ya, terus lu ditawarin kerja di Ritz Carlton gaji lu kali 5, berarti gue udah bisa bikin lu quote unquote ada peran gue di hidup lu supaya lu reach that milestone kan. Iya Sebenarnya kayak gitu dong. Iya dong. Menurut gue kalau atasan yang malah salty kalau staffnya cabut, Oh my god. lu sorry lo kurang bro, kurang KURENG kurang. You know who you are. Banyak lagi. Anjir, gue ngajak ribut, Baper banget. mulu. Kalau podcast gue bingung deh. Baper banget tapi enggak tapi jujur gue sebel banget sama yang baper kayak Gak jelas lah, kurang jauh mainnya. staff pindah baper. Lu nggak diundang ke acara baper. Ya kan? Karena Gue aja sekarang nggak pernah diundang ke acara, gue datang aja. alat Gue at that level and point di mana siapa yang mau undang acara pasti gue kenal gitu. Yaudah gue datang aja gitu. Kayak kemarin contohnya acara Lalita ngasih invitation. Gue bercanda aja. Cik, kok gue gak dikasih invitation, dia cuma alah bacot lo datang aja gitu doang gitu. Iya. Ya gitulah. Oke. Jangan pernah nutupin rezeki orang. Betul. Jangan pernah nutupin. Kalau lu nggak mau rezeki lu ditutupin, jangan pernah nutupin rezeki orang. Oke. Bener sih. Cheers dulu. Setuju. Cheers dulu. Setuju. Gue ngajak ribut mulu, gue bingung. Tapi I'm happy for you sih, kadek. I'm so happy for you as well. Kenapa? Lu gemukan. Oh bentar lagi kan lu bentar lagi udah mau jadi ayah. Oh iya. Gue happy banget. Puji Tuhan. Gue aja belum bisa bayangin gue jadi bapak nih. Ini podcast naik udah tanggal berapa? Oh udah lahir, berarti Oh udah saya lah. punya anak. Jadi Ya, semoga namanya siapa? namanya ya ntar dulu lah. Ah siap. Not Ntar of gua bawa public di sini. matters. Not Ntar of gua bawa public di sini matters. soon. Langsung podcast dong sama anak. Gimana? Ntar jadi chef. Lu bakal kasih anak lu jadi chef gak tapi? Apa? Lu bakal kasih anak lu jadi chef? Amin dia mau Oh jadi justru chef. amin mau jadi chef. Iya. Oke. Enggak, gue cuma pikir karena enggak, by the way ini belum lahir ya guys di saat kita recording ini. Gue cuma kalau dia mau berkarir di F&B, gue bisa bantu dia banyak banget. coy. Pasti. Gak jangan kan lu, gua semua teman-teman Iya, kita pun bisa. pasti punya yang Semua pun bantu bisa. banyak Banyak yang paling bantu. begitu masuk kitchen kayak lu jangan malu-maluin bapak lu gitu. Atau nggak bisa diapa-apain sama head chefnya gitu. Karena mungkin head chefnya dia cook kita dulu. Bisa jadi kayak gitu. Iya. Bisa jadi head chef lu steward gua dulu gitu. Bisa jadi. Tapi dulu pernah ada, kayak gue lagi kerja di hotel gitu kan. Ini gue intern di hotel, terus kayak gue masuk magang, terus kayak ini ada chef yang galak banget cuy, galak banget. Tapi dia bagus, dia level I think senior sous chef Iya, di hotel. iya. Nyuruh gue ngepel, nyuruh gue ini. Ya,
fine. Iya. Ya kan so what gitu Iya. kerja. Tapi abis misalnya gue lagi ngepel nih, dia numpahin barang, terus kayak tolong pelin dong. Iya. Gue pelin gitu. Nanti kayak dia bikin gue ngakak aja. Ray maaf ya Ray, ntar lu yang anak gue lu yang suruh-suruh kok. Dia bilang kayak gitu. Gua bilang, "Sef, apaan sih anjir?" Gua bilang. Ini di Jakarta apa di Prancis? Di Jakarta. Masa di Prancis? Tapi lu kalau anak lu jadi chef lu oke. Lu support. Ya pasti support deh I sebagai hope. bapak. Tapi kalau misalnya mau jadi, ya kan kalau mau jadi apapun silahkan dong. Oh iya. Ya kan. Dulu gue ke kantor bokap gue diajakin waktu mulai SMP. Oke. Gue kayak diajakin berkali-kali. Kedua kali lah gue udah bilang gue nggak mau kerja di kantor. Gue bilang kayak gitu. Ya tapi kalau misalkan anak lu jadi chef ya privilege-nya banyak sih. Dalam artian banyak yang bisa bantu. Banyak gitu. yang bisa bantu. Koneksi kita semuanya gitu kan. Koneksi Chef Ray Johnson. Oh paling banyak itu gue 100.000 subscriber. Kayak kemarin ada purchasing lagi daftar ke tempat yang gue handle. Ini menarik. Dia datang interview terus kayak apa kekurangan lu sekarang? Gue selalu bilang, gue pertanyaan yang selalu gue tanyain ke staff. Pertama sebagai karyawan dan sebagai manusia, kelebihan lu apa? Gue akan tanya. Habis dia jawab, itu biasa lancar tuh. Kelebihan saya bekerja saya dengan tim, ini, saya ini. itu, segala macam. By the way, kalau ngejilat kayak ada juga kelebihan saya adalah saya bisa bikin owner saya happy. Ya itu udah gue ilfeel tuh. Happy tuh gimana? Gitu. Lu ngapain? Happy tuh spektrumnya luas lo ngapain? Iya makanya. Gitu. Terus abis itu gue langsung balikin selalu. Kekurangan lu apa? Sebagai manusia dan karyawan. Ada yang bilang gak ada, gue sangat ilfeel kalau bilang gak ada. Terus ada yang bilang, saya kurangnya satu, Chef. Apa? Saya belum sukses. Oh, siap. Exactly. Siap. Exactly reaction gue. Siap. Siap. Exactly. Gue bilang kenapa lo belum sukses kalau begitu? Dia bilang karena saya sih kerja giat. Dia bilang karena saya belum sukses. Karena saya nggak punya koneksi banyak. Oh siap. Gue bilang lu datang ke orang yang tepat. Siap. Ini gue punya koneksi yang paling banyak. Gue bilang gue punya koneksi. Tapi harga koneksi gue berapa buat lu kalau lu mau sukses gitu? Koneksi mahal bos. Iya. Which is itu, oke. Gue curhat sedikit gantian. Gue nggak suka kalau orang ngontek gua yang udah lama nggak ketemu, yang mungkin dulu pernah kerja bareng atau apalah yang kenal gua nggak suka ngontek gua minta kerjaan. minta koneksi. Oh, kalau gua minta kerjaan biasanya. Oh iya. Kalau gua minta kerjaan. Kalau minta kerjaan, gue dengan mudah bilang apakah ada atau enggak. Iya. Kalau ada, submit CV lu mau kerja 10 tahun sama gue ya submit CV. Ntar gue kasih ke chefnya. Yang usernya gitu loh. Iya, ke chefnya. Karena kan kita kan bukan Yes. di dapur lagi gitu. Gue juga bisa bilang itu. Lu boleh kirim ke gua, cuman yang di set lu masuk atau enggak itu bukan gua ya gitu. Iya. Yang gua nggak suka adalah orang ngontek minta nomor ini dong karena gua mau collab, minta nomor ini dong, ya mau collab gitu kan. Ada satu brand ya kan. Gue tahu lagi. Ada satu brand tiba-tiba ngontek gua terus dia bilang direkturnya mau meeting dari Singapura gitu kan. Terus habis itu gua meeting sama dia, which is gua lagi di Bali, lagi liburan, harus online meeting. Dia bilang kayak gua minta list, give me 10 names. Siapa lu saya mau anjing? collab, gua mau endorse ini gitu segala macam. Begitu gua tanya a simple question, terus gua dengan provide ini gua dapat apa? Yeah. Dia nggak bisa jawab. Bro, come on man. Ya itu posisi gue maksudnya di situ sekarang. Ya lalu, ya udahlah orang-orang ini lah. Yang butuh lu cuma kalau ada maunya dia koneksi mahal gila. Emang lu bikin ini semua nggak ada modalnya? Apa Oh gila? my god. Iyalah, gue ngelihat lu dari bini lu yang jadi produser sekarang tim lu udah banyak kayak gini. Yes. Itu pakai duit bro, bukan pakai daun. Betul. Koneksi itu bikin pakai duit. Betul. Tapi kita very happy Berarti with that. ya you go way back ya gila ya. Iya. Dari Michelle yang sendiri produserin sekarang tim lu 1 2 3 4 15 20 orang sekarang. Lanjut. Enggak, 11 tim kita. Amin dong 20 dong. Amin harus pindah sih ini udah kayak Ini ikan sarden. udah kayak pasar banget nih sekarang nih sekarang duduknya.
Ya kayak kitchen lah, ya Iya. kan desek-desekan. Tapi Tapi orang udah duduk di wastafel. iya aja. Tapi I want to thank you karena Sama-sama. lu support lu dari awal buat ya, buat ya whatever we're doing here itu kelihatan juga SFKD. Gitu. Sama. Dan menurut gua kalau ada orang yang deserve sukses jadi CEO sekarang itu lu, bro. Semua orang deserve sukses kok. Semua orang deserve sukses kok. Belum tentu. Semua orang deserve sukses. Pokoknya cheers to our success. Yes, I'm happy for you. lancar-lancar opening. Terima kasih. Velvet, Maple Brasserie, Amin. Maple Amin. Endog Amin. tetap jaya, Amin. Nulstrala tetap Amin. jaya. Amin. Shout out ke chef-chefnya, 3 sekawan, siapa Peter, Nando, Peter, dan Nando, Adlar. sama Adlar, sama Akur-akur ya. akur semua pasti akur-akur gue gampar-gamparin. Akur-akur ya. Akur-akur semua. Oke, thank you Ray. Thank you. And thank you guys buat yang udah nonton dan buat yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Chef KD. Please stay tune. Bentar lagi akan buka di tanggal berapa? Jangan trial run-nya. Tanggal 28 November itu udah public opening. Oke, tanggal 28 November. Ya, kita udah start take reservation dari seminggu sampai 2 minggu sebelumnya. Oke. Gitu. Instagram Instagram gue. Instagram Chef KD Cuandra kalau itu. KADEE Cuandra Oke. ada di bawah nih. Maksud gue Instagram bisnis. Oh, Instagram bisnis itu kalau Maple Endog di maple.oak. Iya. Kalau Brasserie maple.brasserie sama velvet.socialclub. Velvet.socialclub. Oke. Give it follow. Nulstrala di Nostrala.jkt. nah, Barong di. Gak ada, gak ada anjir. Semuanya aja. Oke, guys, thank you juga buat kolaborators kita SPM Market dan juga Tovin. Kontak mereka buat kebutuhan kalau SPM itu Palu Gada. Semuanya Kalau mau gua ada. Yes. Tovin of course buat drinks, coffee dan juga sekarang ada alat kitchen dan juga gelato. Oke. And thank you very much. Jangan Thank lupa you very much. subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. We'll see you next time, guys. Bye. Cheers.